Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Lydia Putri, Siti Aniatul Uyun, Musrifah akan mempresentasikan materi tentang estimasi permintaan, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, dan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau konsep dari estimasi permintaan. Estimasi atau yang biasa disebut penaksiran adalah suatu proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel iklan, harga, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Untuk mengetahui karakteristik permintaan suatu produk secara lebih mendalam, suatu industri atau perusahaan perlu mengetahui permintaan pelanggan secara individual. Yang selanjutnya, pada situasi pasar perusahaan dihadapkan pada penjumlahan permintaan individu. Fungsi permintaan pada suatu produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa variabel penentu permintaan yang dapat digolongkan menjadi variabel strategis, diantaranya harga produk, advertensi, kualitas dan desain barang, serta saluran distribusi. Dan juga variabel konsumen, termasuk tingkat pendapatan, selera konsumen, dan harapan terhadap harga di masa yang akan datang. Dan ada juga variabel pesaing yang termasuk dalam harga barang, substitusi dan barang komplementer, advertensi dan promosi barang lain, serta saluran distribusi barang lain, dan kualitas dan desain serta desain barang. Manajer perusahaan dalam kegiatan pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa keputusan yang memerlukan cara dan teknik, diantaranya untuk estimasi permintaan. Manajer harus mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknik riset pasar dan data dan analisis statistika. Dalam melakukan estimasi permintaan konsumen, terdapat beberapa pendekatan untuk mengestimasi permintaan, mulai dari yang sederhana hingga yang relatif kompleks. Di antaranya ialah melalui survei konsumen, klinik konsumen, eksperimen pasar, dan analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang dependen atau dalam konteks ini adalah permintaan dengan variabel independen atau faktor-faktor yang kita duga mempengaruhi permintaan. Bila kita menggunakan satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisis regresi sederhana. Bila menggunakan lebih dari satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisis regresi berganda. Dibanding dengan ketika metode lainnya, penggunaan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan relatif lebih objektif, lebih banyak memberikan informasi, dan juga lebih efisien. Selanjutnya, metode dalam estimasi permintaan. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode, yaitu metode secara langsung dan metode secara tidak langsung. Metode secara langsung yaitu melibatkan konsumen. Metode ini juga sering tercakup dalam riset pasar, sedangkan metode tidak langsung yaitu penaksiran didasarkan atas analisis data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Metode ini dikenal dengan sebutan metode kuantitatif. Dan yang termasuk dalam metode secara langsung adalah wawancara, kemudian simulasi pasar, dan eksperimen pasar langsung. Dan yang termasuk dalam metode secara tidak langsung yaitu dengan cara analisis regresi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Lydia Putri, NIM 1807211000167. Dari sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan lanjutan dari teman saya, yaitu tentang estimasi permintaan dengan analisis regresi.
di mana dalam estimasi permintaan dengan analisis regresi ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengestimasi permintaan dalam ekonomi manajerial, karena metode ini biasanya lebih objektif, menyediakan informasi yang lengkap dan lebih murah. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ada spesifikasi model. Langkah pertama dalam menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan adalah menspesifikasi model yang akan diestimasi. Ini menyangkut pengidentifikasian variabel-variabel penting yang mempengaruhi permintaan untuk komoditas yang dikaji, seperti pendapatan konsumen PX, pendapatan konsumen I, jumlah konsumen dalam pasar atau N, harga komoditas yang berhubungan, substitusi atau komplementer, BY, selera konsumen, T, dan variabel-variabel lainnya. Jadi, kita bisa membuat fungsi umum dari permintaan untuk komoditas-komoditas lain. Untuk langkah yang kedua, yaitu mengumpulkan data dari variabel-variabel. Artinya, dalam tahap kedua ini, analisis regresi adalah mengumpulkan data dari variabel-variabel dalam modelnya. Data dapat dikumpulkan setiap variabel sepanjang waktu atau untuk unit ekonomi yang berbeda pada waktu tertentu. Yang awal atau disebut dengan deret waktu sementara, sedangkan yang akhir disebut dengan cross-sectional data. Setiap data mempunyai keuntungan tertentu, tetapi juga mengarah pada masalah-masalah estimasi tertentu. Sumber data yang paling penting dari data yang diterbitkan untuk umum yang sangat berguna untuk mengumpulkan data tentang estimasi permintaan adalah Survey of Current Business, the Statistical Abstract of the United States, the Federal Reserve Bulletin, dan Annual Economic Report to the President. Itu adalah data-data yang biasanya digunakan untuk estimasi permintaan. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menspesifikasi bentuk persamaan permintaan. Artinya, langkah ketiga ini merupakan langkah untuk menentukan bentuk fungsional dari model yang akan diestimasi. Model yang paling sederhana dan biasanya paling realistis itu biasanya menggunakan model linear. Terus untuk langkah yang keempat, atau ini sebagai langkah terakhir, yaitu menguji hasil ekonometri. Menguji hasil ekonometri merupakan langkah yang terakhir dalam mengevaluasi hasil regresi. Tanda dari setiap estimasi koefisien kemiringan yang ada harus dicek apakah sesuai dengan dasar teori atau tidak. Terus yang kedua, uji T harus dilaksanakan terhadap signifikansi statistik dari estimasi parameter-parameter untuk menentukan derajat keyakinan dari setiap estimasi koefisien kemiringan. Koefisien determinasi akan mengindikasikan proporsi dari variasi total dalam permintaan untuk komoditas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas atau variabel lain yang ada dalam persamaan permintaan. Bisa disebut juga dengan persamaan permintaan ini adalah merupakan hasil estimasi harus lulus uji coba ekonometri lainnya untuk menyatakan bahwa masalah-masalah seperti multikolenialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi tidak terjadi. Jika salah satu masalah dari yang saya sebutkan tadi itu terdeteksi dalam uji yang dilakukan, maka tindakan tertentu harus dilakukan untuk menghilangkan masalah-masalah ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Anatul Uyun dengan NIM 18721110097. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi sederhana dan berganda. Nah, apa sih analisis regresi? Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya.
Nah, di sini saya akan membahas dua sub. Yang pertama ada analisis regresi sederhana dan juga ada analisis regresi berganda. Nah, yang pertama analisis regresi sederhana. Apa sih analisis regresi sederhana? Jadi, analisis regresi sederhana adalah suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan suatu variabel bebas dengan suatu variabel tak bebas yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti itu. Nah, secara matematis juga dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi linear sederhana yakni dengan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sebagai garis regresi, A konstanta, dan juga X sebagai variabel bebas. Nah, apa saja sih langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana? Jika kita mau menggunakan uji regresi linear sederhana, kita juga harus mengikuti beberapa langkahnya. Yang pertama, ada menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel response. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel, menghitung X kuadrat dan XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau response. Yang kedelapan, yakni uji signifikansi yang menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Nah, yang kedua ada regresi linear berganda. Nah, ketika kita berbicara berganda berarti ada dua atau lebih variabel. Nah, apa sih regresi linear berganda ini? Nah, regresi linear berganda ini adalah menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas. Jadi ada satu variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas, yakni bisa dilambangkan semisal X1, ada X2 sampai Xn, bergantung pada jumlah variabel tak bebasnya. Nah, tujuan dari uji regresi linear berganda ini adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas. Apabila nilai variabel bebasnya atau prediktor diketahui, di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Misalnya nih, penelitian yang ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh inflasi dan juga pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Nah, di sini kan sudah dapat kita tarik bahwasanya variabel tak bebasnya itu adalah kemiskinan, sedangkan variabel bebasnya di sini terdapat inflasi dan juga terdapat pengangguran seperti itu. Nah, persamaan secara matematika itu bisa dirumuskan seperti ini. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya. Di mana Y sebagai variabel tak bebas, yang X sebagai variabel di mana Y sebagai variabel tak bebas dan X sebagai variabel bebas. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.